Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, melihat berita-berita yang tadi menarik banget nih untuk dibahas mengenai Dire dan EBA Syariah. Tapi sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu Dire dan EBA Syariah? Jadi, Dire itu singkatan dari Dana Investasi Real Estate atau biasa kita kenal dengan REIT, Real Estate Investment Trust, yang merupakan salah satu sarana investasi baru yang secara hukum di Indonesia itu berbentuk KIK atau kontrak investasi kolektif. Dire juga bisa diartikan sebagai kumpulan uang pemodal yang oleh perusahaan investasi akan diinvestasikan ke bentuk aset properti. Nah, bisa secara langsung seperti membeli gedung ataupun tidak langsung seperti membeli saham atau obligasi perusahaan properti. Yang kemudian akan dikelola oleh perusahaan investasi atau manajer investasi. Nah, dalam Dire itu diwajibkan untuk menginvestasikan minimum 80% dari kelolaannya ke real estate, di mana minimum 50%-nya harus berbentuk real estate langsung loh. Dire secara syariah itu berbentuk kontrak investasi kolektif yang mana harus memenuhi prinsip syariah di besar modal, di mana akad, cara pengelolaan, dan aset real estate, aset yang berkaitan dengan real estate, dan atau kas dan setara kas tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Pada Dire Syariah sendiri, pendapatan yang diperoleh wajib sesuai syariah, yaitu dengan batasan tidak melebihi 10% dari hasil kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, dan luas area yang digunakan untuk kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah tidak lebih dari 10% dari luas area aset dasar real estate yang digunakan. Sedangkan pada Dire konvensional, pendapatan diperoleh dari hasil bunga dan tidak terdapat akad spesifik yang wajib dipenuhi. Lalu bagaimana sih skema transaksi Dire Syariah? Pada awal, pemegang unit berinvestasi dalam unit Dire melalui manajer investasi. Lalu, modalnya akan diletakkan di bank kustodian. Setelahnya, manajer investasi akan berkoordinasi dengan manajer properti untuk membangun aset. Asetnya akan dikelola untuk mendapatkan dividen yang akan dibagikan. Lalu apa sih itu EBA dan EBA Syariah? EBA adalah singkatan dari efek beragunan aset. EBA secara umum adalah efek atau surat berharga yang terdiri dari sekumpulan aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, seperti tagihan kartu kredit, pemberian kredit, termasuk kredit kepemilikan rumah, kredit mobil, efek bersifat utang yang dijamin pemerintah dan arus kas. Lalu, EBA Syariah. EBA Syariah berdasarkan POJK nomor 20/POJK.04/2015 merupakan kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang efek peragunan aset syariah, di mana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Nah, untuk selanjutnya itu apa perbedaan EBA Syariah dan konvensional? Yuk kita masuk ke skema transaksi dari EBA Syariah. Pada awalnya, originator atau bank syariah akan melikuidkan aset yang tidak likuid supaya originator dapat melakukan pembiayaan pada nasabah. Oleh karena itu, originator menginvestasikan asetnya kepada KIK. KIK adalah kontrak antara bank kustodian dan manajer investasi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Lalu, KIK akan menerbitkan efek yang portofolinya terdiri dari aset keuangan yang berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial dan kartu kredit. Apabila KIK berhasil menjual investasi originator kepada investor, maka KIK akan mendapatkan imbal hasil. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai Dire dan EBA Syariah. Semoga dengan penjelasan kami dapat menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.